Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang 9 prodi S1 di Universitas Brawijaya yang banyak banget peminatnya dan potensi lolosnya ya lumayan kecil karena peminatnya lumayan banyak dengan daya tampung yang lumayan sedikit dibandingkan dengan jumlah peminatnya yang banyak banget dari seluruh Indonesia. Apa aja sih ke-10 prodi tersebut? Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Informasi ini aku dapat dari LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi tahun 2023. Jadi informasinya masih update banget di tahun 2023 ini. Mungkin di tahun 2024 akan ada perubahan, tapi bagi teman-teman yang mau kuliah S1 di Universitas Brawijaya, aku harap video ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman untuk menentukan mau ngambil prodi apa di Universitas Brawijaya. Yang pertama yaitu tentu saja prodi kedokteran. Untuk kedokteran ini peminatnya ada 21.858 orang dengan daya tampung cuma 120 aja. Jadi perbandingan lolosnya 1:182,15. Banyak banget ya. Selanjutnya yaitu kedokteran gigi dengan peminat 11.350 dan daya tampungnya cuma 60 orang aja. Dengan perbandingan lolosnya 189,16. Jadi perbandingan lolosnya malah lebih berat ya. Selanjutnya yaitu farmasi dengan peminatnya 10.065 orang dan daya tampungnya cuma 60 mahasiswa aja. Jadi perbandingan lolosnya 167,75. Selanjutnya yaitu ilmu hukum. Ini untuk yang soshum ya. Untuk yang ilmu hukum ini peminatnya ada 15.506 dan daya tampungnya cuma 300. Jadi perbandingan lolosnya 51,69. Tapi ini masih jauh lebih besar ya potensi lolosnya dibandingkan di kedokteran gigi sama farmasi tadi. Yang selanjutnya yaitu ilmu komunikasi. Untuk ilmu komunikasi ini peminatnya 12.839 dan daya tampungnya 300. Jadi untuk perbandingan lolosnya 42,79. Ini masih lumayan ya dibandingkan yang ilmu hukum tadi, lebih ketat. Selanjutnya itu psikologi, ini peminatnya ada 13.299 dengan daya tampung 240, jadi perbandingan lolosnya 55,41. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi. Untuk ilmu ekonomi ini peminatnya ada 12.396 dan daya tampungnya cuma 240 mahasiswa aja. Jadi perbandingan lolosnya 51,65. Selanjutnya yaitu teknik informatika. Untuk teknik informatika ini peminatnya ada 13.618 dan daya tampungnya cuma 300 mahasiswa. Jadi untuk perbandingan lolosnya 45,39. Dan yang terakhir ada teknik sipil yaitu peminatnya 11.755 dengan daya tampung cuma 300 mahasiswa. Jadi persentase lolosnya cuma 39,18. Tapi kita bisa lihat di sini ya bahwa daya tampungnya beda-beda kalau tergantung daya tampung sama peminatnya. Kalau kita lihat di kedokteran gigi sama farmasi ini perbandingan lolosnya emang kecil banget. Kenapa? Karena daya tampungnya emang rendah, cuma diambil 60 mahasiswa aja setiap tahunnya. Sementara kalau misalnya kita lihat dengan jumlah peminat yang lebih banyak kayak di ilmu hukum sama ilmu komunikasi, perbandingan lolosnya jadi jauh lebih besar karena daya tampungnya lumayan besar yaitu 300 mahasiswa per tahunnya. Nah, dari ke-9 prodi ini yang paling sulit ya sesuai dengan urutannya tadi pertama ya, yang paling atas yaitu kedokteran. Jadi kedokteran itu memiliki perbandingan lolos terendah atau yang paling sulit buat dimasukin di S1 Universitas Brawijaya. Jadi dari seluruh peminat di prodi kedokteran yang keterima cuma 0,05 calon mahasiswa aja. Dikit banget ya. Tapi memang di semua kampus, nggak cuma di Universitas Brawijaya ya, kalau misalnya kedokteran peminatnya memang banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat, aku pengen di kedokteran mau coba daftar di Universitas Brawijaya, nggak apa-apa, coba aja daftar, kan siapa tahu keterima ya. Yang penting belajar dan persiapan dari sekarang. Kalau misalnya teman-teman ada kesempatan bisa masuk ke UB lewat nilai raport atau lewat prestasi-prestasi, coba deh ambil itu. Karena kalau misalnya ngambil lewat jalur seleksi, tes tulis, wah pasti peminatnya baik banget. Tapi silahkan dicoba aja. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah informasi di tahun 2023. Kalau misalnya di tahun 2024 kuota atau daya tampungnya nanti diperbanyak, maka potensi untuk keterima di prodi-prodi tadi itu bisa jadi lebih besar. Tapi tetap juga sih dipertimbangin sama peminatnya berapa banyak. Dan juga teman-teman perlu ketahui bahwa Universitas Brawijaya adalah universitas yang tidak mau ditulis di pilihan kedua. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut tes masuk perguruan tinggi, kemudian Universitas Brawijaya ditaruh di pilihan kedua, maka udah pasti nggak akan keterima. Jadi misalnya teman-teman masuk kedokteran di UB, terus udah itu pengen masuk
masuk kedokteran di UI juga. Jangan dua-duanya ditaruh di pilihan. Misalnya kayak, oh pilihan pertama kedokteran UI, pilihan kedua kedokteran UB, itu tidak bisa gitu. Jadi kalau mau misalnya pilihan ke-1 kedokteran UI, yang satu adalah kampus lain yang bersedia untuk ditempatkan di pilihan kedua. Untuk kampus apa aja yang nggak boleh ditaruh di pilihan kedua udah aku bahas di video yang ini. Nah, UB adalah salah satu universitas yang tidak mau ditempatkan di pilihan kedua. Sekalipun pilihan prodinya bukan ke 9 prodi yang peminatnya terbanyak ini, apalagi kalau misalnya peminatnya terbanyak ini. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi dari video-videoku selanjutnya. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait seleksi masuk perguruan tinggi atau perkuliahan dan pertanyaan lain seputar kemahasiswaan, kamu bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.